Selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita akan bersama-sama mendengarkan keynote speech kedua yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin MSc yang akan menyampaikan topik tentang Accelerating Mineral and Coal Exploration through the New Mining Law and its Implementing Regulations. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara dari tanggal 10 Agustus 2020 sampai sekarang dan merupakan Deputi Menteri Koordinator Kemaritiman Bidang Infrastruktur dari tahun 2015 sampai 2020, menyelesaikan pendidikan sarjana teknik dari Institut Teknologi Bandung ITB jurusan Teknik Geologi dan menyelesaikan Master of Science di International Institute of Aerospace and Earth Science ITC and Sheet, the Netherlands, dan menyelesaikan Doctor of Philosophy Texas A&M University College Station, Texas, Amerika Serikat di tahun 99. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin MSc yang akan membawakan topik Accelerating Mineral and Coal Exploration through the New Mining Law and its Implementing Regulation. The stage is yours. Terima kasih Mas. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Dinas SDM NTB, Ketua Yagi, teman-teman sekalian, Pak Eko, para peserta PIT Yagi yang saya cintai. Saya suka sebenarnya PIT Yagi itu. Kalau geologi pakainya katanya di kepala begini. Sekali lagi teman-teman, alhamdulillah kita semua sehat walafiat bisa bertemu pagi ini. Senang bisa di Lombok lagi. Pak Kepala Dinas mau disampaikan salam hormat kami kepada Pak Gubernur. Tentunya tadi sebagai bagian dari komunitas geologi ini saya ikut bertanggung jawab juga melaksanakan mandat Pak Gubernur untuk membumikan geologi, Mas Daru. Pada kesempatan yang baik ini ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, kita tahulah ini COVID semua, biasanya kalau PIT Yagi itu selalu rame, penuh sesak gitu. Sekarang kita hanya dibatasi berapa, mungkin 100-an orang, 150 yang bisa hadir di kesempatan ini. Namun pada ruang virtual, saya yakin ada banyak teman-teman yang hadir dan sudah menanti-nanti acara ini. Tentunya dengan kondisi terakhir ini, maaf ada suara di belakang saya mengganggu. Dalam kondisi sekarang ini kita perlu berinovasi, meningkatkan efisiensi, apalagi sekarang dalam kondisi COVID, pemerintah sedang gencar-gencarnya bisa tolong dibantu biar suara saya nggak terganggu sampai di belakang. Kita diminta untuk bergerak cepat melakukan program pemulihan ekonomi nasional, di mana salah satu modal dasar kita adalah sumber daya kebumian atau sumber daya geologi ini. Kemudian yang kedua, ingin juga saya sampaikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara, sesungguhnya ini adalah upaya besar kita untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan daya guna kegiatan mineral dan batu bara dalam upaya pembangunan nasional secara menyeluruh. Slide berikutnya, teman-teman mohon dibantu. Ada 3 butir penting ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kemajuan saat ini atau status saat ini tentang eksplorasi mineral dan batu bara, kemudian upaya percepatan serta beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Kemudian slide berikutnya, memang kalau urusan eksplorasi ini adalah domainnya teman-teman geologi. Kalau eksplorasi sedikit teman-teman agak lesu, lemes gitu, kok nggak banyak kegiatan gitu. Mari kita upayakan sama-sama supaya kegiatan eksplorasi ini meningkat dengan pesat. Slide ini memperlihatkan bahwa Indonesia dianggap negara kelas menengah lah begitu ya dalam hal eksplorasi, di mana kita tahu Kanada masih yang paling besar, disusul negara-negara lain. Nah, kita dalam kondisi saat ini berada dalam kelas menengah, nilainya kita juga kira-kira
100 juta dolar pada tahun 2018 dibandingkan dengan yang warna hijau-hijau tua itu Amerika, Australia, Cina, jauh mereka mengalokasikan anggaran lebih banyak. Slide berikutnya kita bisa lihat juga walaupun ada penurunan secara global, tapi Indonesia pada tahun 2019 kita hanya 1%, namun meningkat juga anggaran eksplorasi kita. Jadi paling tidak kesadaran kita untuk meningkatkan eksplorasi ini cukup baik, dan tentunya dalam bahasa sederhana, kalau mau dapat sesuatu ya harus nyari lah gitu kan. Kita nggak mungkin juga mau dapat sumber daya mineral dan batu bara ini kalau kita tidak melakukan eksplorasi. Nah, hal-hal seperti ini saya kira yang menjadi dasar. Juga ada dampak, slide berikutnya, ada dampak juga dari perang dagang Cina dan Amerika. Mudah-mudahan perang dagang ini tidak berlanjut karena Presiden Amerika sudah berganti. Mudah-mudahan damai-damai saja supaya nanti kegiatan-kegiatan kita pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara ini akan lebih positif ke depannya. Berikutnya, slide berikutnya, nah ini yang menurut saya penting, slide berikutnya. Nah, ini yang barangkali PR besar kita. Secara potensi, mineral potential index atau prospectivity kita bagus, banyaklah gitu potensi yang ada. Persoalannya tinggal itu, masalah-masalah di kita itu, masalah policy perception index yang masih rendah. Mau tidak mau, ya saya juga bagian dari yang bermasalah gitu. Banyak regulasi yang membuat pelaku usaha merasa tidak nyaman. Kemarin juga kita melihat tragedi pembakaran fasilitas di Virtu Dragon di Konawe. Saya kira hal-hal seperti ini yang PR besar kita bersama. Secara teknis adalah tugas kita untuk memberikan bukti kepada masyarakat bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batu bara ini penting adanya, penting untuk membuka lapangan pekerjaan, penting bagi masyarakat. Jangan hanya dilihat dari sisi aspek negatifnya, apalagi sampai digiring ke aspek-aspek politik. Jadi disinilah tugas besar kita, para praktisi teknis serta para pengambil kebijakan, politisi, bahwa potensi kita besar, tapi masalah kita besar juga. Hal-hal seperti inilah yang antara lain coba diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 3. Dua slide berikutnya. Kita cukup bagus dari tahun ke tahun investasi dalam mineral dan batu bara. Kita bisa lihat, tapi yang menjadi PR kita juga adalah yang besar adalah dalam aspek jasa pertambangan, peralatan, dan kelengkapan pendukung. Jadi aspek periferalnya yang masih banyak itu dibandingkan aspek inti ya. Ini yang juga harus kita perbaiki. Kemudian slide berikutnya kita lihat juga dari tahun ke tahun terjadi peningkatan investasinya. Namun kita juga harus mengantisipasi seperti tadi disampaikan Pak Eko dalam pembicaraan sebelum ini. Kita juga harus mengikuti tren global, di mana mineral yang kita cari itu selain mineral yang selama ini kita tambang, juga adalah mineral-mineral lain yang sedikit diperlukannya tapi mahal harganya dan besar dampaknya. Tadi kalau Pak Eko menayangkannya dalam format pendukung teknologi masa depan. Ini adalah PR-PR besarnya. Kemudian berdasarkan hal itu, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Slide berikutnya. Terus ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, regulasi sudah kita buat, undang-undang ini sudah disahkan per 10 Juni 2020. Kami sedang bekerja keras untuk menyusun turunannya, rancangan peraturan pemerintah yang pengusahaan sudah selesai substansinya, sedang dilakukan proses birokrasi. Harapannya dalam waktu tidak terlalu lama akan selesai RPP pengusahaan, sementara RPP perwilayahan dan RPP pengawasan dan reklamasi juga sudah dibahas substansinya. Nanti tinggal kita tunggu proses-proses birokrasi dan legalnya. Nah, kemudian ada aspek
penugasan penyelidikan dan penelitian kepada BUMN dalam regulasi yang sedang kita susun. Kesadaran untuk melakukan eksplorasi itu sudah sangat baik, sehingga pemerintah melakukan penugasan. Memang yang bisa ditugaskan dulu adalah BUMN dan junior mining companies untuk meningkatkan greenfield exploration. Namun perusahaan-perusahaan swasta yang non pemerintah juga didorong untuk melakukannya dengan cara mengajukan permohonan. Ini nanti akan diproses di kementerian untuk kita berikan dukungan agar eksplorasi seperti ini dilaksanakan. Kami juga melaksanakan pengawasan dan pembinaan, bahasa sederhananya kita dorong-dorong, kita paksa-paksa sedikit itu, ayo dong eksplorasi gitu, kepada perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi. Di samping itu, untuk mempermudah atau memfasilitasi kegiatan ini, kami juga melakukan sinkronisasi dan optimalisasi tentang pemanfaatan tata ruang dengan sektor-sektor lain. Secara gamblang kita tahu lah banyak urusan sama sektor kehutanan. Namun kira-kira 2 minggu yang lalu kami melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia, berdiskusi dengan mereka bagaimana caranya agar kedua sektor ini tidak bertentangan dalam kegiatan-kegiatan di lapangan. Sudah dilakukan, kesadaran sudah terbangun di antara para pelaku, mudah-mudahan nanti implementasinya di lapangan juga tidak terlalu sulit. Berikutnya, kami juga mendorong penggunaan teknologi informasi. Tadi juga Pak Eko saya kira sama semangatnya di Kementerian SDM, agar data tersedia secara lebih mudah, terkompilasi dengan baik, sehingga para pelaku juga dapat memanfaatkannya dengan efisien. Secara belum resmi, saya dan teman-teman di Minerba sedang berpikir untuk membuka akses data dasar seluas-luasnya. Artinya, sebagai pemerintah, saya tidak merasa perlu Kementerian SDM itu berjualan data. Toh data ini dikumpulkan, dikelola, dibangun dengan menggunakan APBN. Lebih baik data ini dibuka seluas-luasnya untuk para pelaku usaha dapat memanfaatkannya daripada kami dalam tanda petik berjualan data. Saya sedang mengarah ke sana, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala regulasi sehingga data yang sepertinya umpan, pancingan, seed capital itu bisa memberi dampak yang lebih besar. Tak ada lagi orang datang ke Minerba misalnya diam-diam cari-cari data, beli-beli data, curi-curi data. Buat saya sudah bukan waktunya. Lebih baik kita bermain pada tataran informasi dan bermain pada tataran pengetahuannya. Jadi naik derajatnya dari berbasis data menjadi berbasis informasi dan berbasis pengetahuan. Mudah-mudahan itu juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha. Kemudian kita juga memberikan kesempatan perpanjangan pada tahap kegiatan eksplorasi kepada badan usaha. Jadi inilah ada upaya-upaya yang sudah kami lakukan. Slide berikutnya, ini adalah detailnya yang Bapak Ibu bisa ikuti pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu, pasal-pasal yang memberikan panduan bisa menjadi landasan legal bagi kita semua untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi terhadap sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia. Silakan nanti diikuti. Slide berikutnya, ini adalah upaya-upaya harmonisasi yang sudah kami lakukan soal IPPKH, PIP, PIB, izin lingkungan, tumpang tindih dan lain-lain. Di bar chart sebelah kanan bisa kita lihat sebagian sudah kami selesaikan dari tahun ke tahun, yang masih putih-putih itu belum selesai, mohon maaf ini masih banyak PR-nya juga, sedang kita upayakan sebaik-baiknya. Namun paling tidak Bapak Ibu sekalian, para peserta bisa melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan. Berikutnya, ini tadi sudah disebutkan juga penggunaan teknologi informasi. Saya kira exploration monitoring system selalu kami lakukan, data warehouse juga dibangun. Ini adalah wahana kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan percepatan pengelolaan pembinaan kegiatan eksplorasi.
Secara ringkas, sekali lagi ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Pertama, pemerintah dapat memberikan penugasan kepada BUMN atau perusahaan swasta atau junior mining companies untuk melakukan eksplorasi dengan regulasi yang tadi sudah disampaikan. Kemudian juga mewajibkan pemegang IUP, IUPK untuk melakukan eksplorasi lanjutan. Jadi ada kewajiban untuk melakukan eksplorasi lanjutan itu. Kemudian jika sudah dilakukan, kami menjamin pemegang IUP, IUPK yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi sebagai kelanjutan usaha pertambangannya. Jadi kalau dia lakukan eksplorasi, diberikan kesempatan untuk melanjutkan kegiatannya. Harmonisasi dan sinkronisasi sudah kami lakukan, juga melakukan penggunaan teknologi informasi seperti disampaikan. Itu esensi yang dimintakan oleh panitia kepada saya untuk disampaikan. Namun di luar itu saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini pada Bapak Ibu sekalian, teman-teman baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual. Ada 3 hal penting yang saya ingin berbagi. Yang pertama, NTB tadi Pak Gubernur sudah memesankan kepada kita untuk membumikan geologi, potensinya bagus Pak Kadis, tantangannya juga dari Bapak menyebut sumber daya air, kemudian bencana juga di sini tahun 2018 ya Pak, kita ada gempa besar, kemudian potensi Pak Heriadi Rahmat sudah banyak menulis tentang Rinjani dan lain-lain. Saya kira 4 aspek ini menjadi tugas teman-teman Pengda IAGI NTB, saya kira bisa dikembangkan lebih lanjut. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah penerapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang paling terasa itu adalah setelah 10 Desember ketika surat saya meluncur ke gubernur-gubernur bahwa kewenangan perizinan sekarang ada di pemerintah pusat. Banyak sekali WA, pertanyaan-pertanyaan, beberapa bernuansa tidak senang gitu. Saya tadi Pak Kadis juga saya sampaikan, mohon kita semua menghormati produk undang-undang yang sudah sah ini. Undang-undang sudah mengatakan demikian harusnya. Ya mari kita lakukan gitu. Jangan ada lagi upaya-upaya untuk membahas kembali undang-undang ini dalam waktu sekarang-sekarang ini gitu. Percayalah nanti habis waktu kita membahas sesuatu yang sudah selesai pembahasannya. Buat saya bukan soal kewenangan pemerintah pusat perizinan dalam hal ini atau bukan soal kewenangan daerah. Mari kita lihat nilai manfaatnya. Mana sih yang lebih penting? Mana sih yang lebih banyak manfaatnya gitu? Emangnya saya dapat untung besar gitu, tanda tangan izin? Enggak juga gitu. Saya kira kepala-kepala daerah juga begitu. Jadi mari kita tidak berwacana tentang kewenangan pusat dan daerah ini terlalu lama, karena sesungguhnya 2 hal itu. 1, ini sudah ditegaskan dalam undang-undang, mari kita hormati. Yang kedua, bukan soal kewenangan siapa, kan kita masih sama-sama Indonesianya, tapi lebih besar manfaatnya. Bagaimana kita mengatakan dengan ini mari kita tingkatkan kemanfaatannya. Itu hal kedua yang ingin saya sampaikan, termasuk juga kepada teman-teman anggota IAGI beserta PIT ini yang bertugas di daerah-daerah. Mohon difahami, itu bukan maunya Kementerian SDM, bukan maunya Ditjen Minerba, tapi itu adalah amanat undang-undang. Mari kita laksanakan. Kalau nggak setuju nanti aja, 5 tahun lagi aja nanti disampaikan. Kalau memang Bapak Ibu punya ide yang lebih bagus. Nah yang ketiga, boleh lihat slide-nya. Ini agak emosional sebenarnya buat saya. Ketika mendapat informasi dari para dosen bahwa kampus lapangan geologi di Karangsambung itu akan diubah oleh LIPI dari keberadaan barak-barak asrama mahasiswa menjadi katanya fasilitas sekelas hotel bintang 4 gitu. Saya tidak akan ada di sini, sebagian besar dari teman-teman tidak akan berada di ruangan PIT ini kalau tidak ada kampus lapangan geologi Karangsambung ini. Mari kita kembali pertahankan fungsinya. Mari kita pertahankan fungsinya sebagai kampus lapangan geologi gitu. Karena dari sinilah lahir Profesor Sukendar,
Profesor Emi, semua ya, sebagian besar dari kita semua pernah belajar di sini gitu. Kita menghargai tentunya upaya LIPI untuk meningkatkan infrastruktur yang ada. Bagus akan dibangun museum, bagus akan dibangun pusat penyimpanan sampel, tapi tolong fungsinya sebagai kampus lapangan yang lengkap, ada ruang belajar, ruang mengerjakan tugas, asrama mahasiswa dengan harga yang terjangkau tetap dipertahankan. Saya mengajak kita semua teman-teman untuk memberikan masukan kepada pimpinan di LIPI, menggugah hati beliau-beliau, mari kita pertahankan agar kampus lapangan geologi Karangsambung ini tetap berfungsi sebagai pesantrennya bagi mahasiswa geologi. Semoga beliau-beliau juga memahami, karena dari sanalah kita bisa belajar banyak dan kemudian mengkontribusikan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita lakukan hari ini. Demikian Bapak Ibu teman-teman, sekali lagi tadi soal percepatan eksplorasi, pemerintah mendorong keras upaya eksplorasi, teman-teman khususnya pelaku usaha silahkan memanfaatkan regulasi yang ada, dan kami di Direktur Jenderal Mineral dan Batubara selalu terbuka untuk berdiskusi, berdialog, termasuk kepada teman-teman para geologis ini yang juga ingin atau berminat menjadi pebisnis mineral dan batubara, silakan datang teman-teman. Saya juga tidak ingin melihat para pengusaha ini lulagi gitu. Silakan datang, mari kita upayakan agar apa yang kita miliki ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Boleh tetap berada di atas panggung Pak Ridwan, dan kami mengundang kembali Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat IAGI, Bapak Insinyur Sukmandaru Prihatmoko ME Konjiol, untuk memberikan cindera mata tentunya untuk pembicara kita, keynote speaker kita di pagi hari ini. Boleh Bapak, silakan. Iya, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk keynote speaker kita Bapak Ridwan yang tentunya sudah menyampaikan keynote speech sesi kedua. Selanjutnya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir tentunya di siang hari ini bersama kita semua.